Selamat pagi sahabat yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita awali aktivitas pada hari ini dengan bersama-sama bersaat teduh di dalam doa pagi. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan dan para sahabat yang setia dimanapun berada. Kita telah memasuki penghujung tahun 2025 ini. Telah banyak peristiwa-peristiwa hidup yang kita lalui sejauh ini. Ada suka, ada duka, ada susah, ada senang. Namun di balik semuanya itu, sebagai orang percaya, tentulah kita imani dan amini adanya penyertaan Tuhan yang memberi kekuatan dan penghiburan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Sahabat, persekutuan di dalam Tuhan akan senantiasa menopang dan semakin meneguhkan iman kita dalam menghadapi situasi apapun. Kiranya persekutuan doa pagi hari ini boleh juga membawa sukacita bagi setiap kita dalam perjumpaan dengan Tuhan. Mengawali persekutuan kita, marilah kita bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Dengan kerendahan hati dan penuh syukur, bersama keluarga dan sahabat-sahabat kami telah hadir dalam persekutuan bersama Dikau saat ini. Berkatilah kami ya Tuhan, supaya kami dapat menghayati sepenuhnya persekutuan ini sebagai ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Sebentar firman-Mu akan diberitakan, teduhkan hati jiwa pikiran kami, agar semua yang boleh kami renungkan, boleh kami hayati, resapi dan pahami dengan jelas dan benar. Mampukan juga hamba-Mu yang membawakan sabda-Mu ini, agar kuasa Roh Kudus memimpin dan membimbingnya. Kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, sebelum melanjutkan ibadah kita, marilah kita naikkan sebuah pujian dari Kidung Jemaat 40, Ajaib Benar Anugerah. Ajaib benar anugerah, pembaru hidupku, ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Ketika insan ku cemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku telah lepas, berkat anugerah. Dapat janji yang teguh, ku harap sadanya, dan Tuhanlah perisaiku tetap selamanya.
Sahabat Kristus yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, renungan kita kali ini saya beri tema, sudahkah kita mengaplikasikan kasih yang benar? Nats yang mendasarinya diambil dari kitab Roma Fatsal 12 ayat 9 yang mengatakan demikian. Hendaklah kasih itu tulus ikhlas, bencilah yang jahat, berpautlah pada yang baik. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengar firman Tuhan, memelihara, menyimpan dan mempergumulkannya, serta bersedia melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Maranatha. Max adalah seorang pegawai baru yang bekerja di sebuah kantor percetakan di kotanya. Max ditempatkan di salah satu divisi sebagai asisten sekretaris. Tentunya Max sangat gembira mendapat pekerjaan baru ini setelah beberapa lamanya menganggur. Dia berjanji dalam hatinya untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan baik dan jujur. Max dapat beradaptasi dengan cepat di lingkungan kerja barunya, dan tampaknya rekan-rekan sejawatnya menyukai dia. Mereka bersikap ramah dan simpatik dan kooperatif dan bersedia membantu Max dalam berbagai hal. Awalnya, Max merasa senang karena rekan-rekan sejawatnya begitu baik. Tetapi setelah beberapa lama dia bekerja, akhirnya Max menyadari bahwa ternyata tidak semua rekan-rekannya bersikap tulus. Ada beberapa dari mereka yang hanya pura-pura baik. Kelihatannya menolong, tapi justru menjerumuskan. Ini disadari Max ketika Max membuat banyak kesalahan-kesalahan dalam melakukan tugas-tugasnya. Padahal sebelumnya sudah bertanya, sudah minta petunjuk kepada mereka. Tetapi ternyata jawaban mereka justru menyesatkan dan menjerumuskan. Menyadari hal ini, Max menjadi sangat berhati-hati dalam melakukan kinerjanya. Tetapi melalui doa dan pertolongan Tuhan, akhirnya Max dapat melewati masalah-masalah yang dihadapinya dengan baik dan aman. Sahabat, kita sering mendengar orang mengatakan nolong mentung. Statement ini ditujukan kepada mereka-mereka yang kelihatannya baik, suka menolong, tetapi ternyata tidak dengan tulus ikhlas. Kebaikannya hanya pura-pura saja. Sikap dan perilaku ini dalam Roma 12 ayat 9 yang menjadi perenungan kita hari ini disebut jahat. Mengapa ada orang-orang yang melakukan hal yang jahat ini? Ada kepentingan-kepentingan tertentu yang disembunyikan di balik sikap ini. Mungkin mereka haus pujian supaya mereka dikatakan baik hati. Mungkin ada manfaat-manfaat tertentu yang bisa diperoleh. Mungkin kalau mereka baik dengan si A misalnya, kalau membutuhkan sesuatu mereka selalu ditolong. Takut popularitasnya terganggu. Takut kalau kedudukannya dan posisinya di dalam pekerjaan tergeser. Takut kalau terancam oleh kehadiran orang lain. Seseorang dapat memakai topeng kebaikan untuk menyingkirkan rekan sejawatnya. Ada sebuah kisah dalam Alkitab pada masa seputar kelahiran Yesus Kristus yang menceritakan seorang raja yang berpura-pura baik tetapi menyembunyikan kejahatan yang keji, yaitu Raja Herodes. Pada saat kedatangan orang-orang Majus yang bertanya-tanya, di manakah tempat raja orang Yehuda yang baru itu dilahirkan. Dalam Injil Matius pasal 2 ayat 3 dikatakan, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Mengapa Herodes terkejut? Karena takut kedudukannya sebagai raja terancam. Lalu apa yang dikatakannya kepada orang-orang Majus itu? Pergi dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia,
kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Apakah benar Herodes mau datang menyembah Yesus? Kita semua tahu jawabannya. Karena yang dilakukan Herodes justru berujung kejahatan yang sangat keji. Perintah untuk membunuh semua anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah di Bethlehem dan sekitarnya. Sahabat, tanpa kita sadari, kita seringkali mendukakan Tuhan dengan kepalsuan dan kemunafikan kita. Ada rekan kita yang sakit, dengan mudah kita mengatakan, cepat sembuh ya, saya bantu dalam doa. Terkesan kita tulus dan perhatian dan penuh kasih, tetapi kenyataannya kita tidak mendoakan dia. Dalam kehidupan kita, orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, seringkali kita berperilaku tidak tulus dan tidak ikhlas, suka berpura-pura, suka bohong, suka berdusta. Oleh pertimbangan-pertimbangan tertentu, demi keuntungan diri sendiri, kita bisa nekat melanggar dan menyangkal kebenaran Allah, sebagaimana yang dinyatakan dalam kehendak dan perintah-perintahnya. Sahabat, melalui momen minggu-minggu Advent menjelang Natal ini, marilah kita berefleksi diri agar kita bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan dan firman-Nya, sehingga kita mampu memiliki kasih Allah yang sejati. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Kristus yang setia, marilah sekarang kita naikkan doa-doa syafaat. Kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami ingin menyampaikan berbagai kerinduan kami, juga berbagai pergumulan kami melalui doa-doa syafaat kami pagi hari ini. Berkatilah kesehatan kami, keluarga kami, usaha pekerjaan kami, juga kehidupan iman dan rohani kami, sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Kami juga ingin mendoakan kehidupan bergereja dan berjemaat, agar semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik, dengan lancar, dan dapat berlangsung sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga mengingat kondisi alam dan cuaca belakangan waktu ini, sehingga menimbulkan berbagai musibah dan bencana, seperti banjir, tanah longsor, gunung meletus, bencana kebakaran, yang sangat membuat banyak orang menderita dan sengsara. Dikau tolong para korban dan biarlah masalah-masalah yang terjadi ini dapat diatasi dengan segera. Dikau berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada pihak pemerintah untuk bisa menemukan jalan keluarnya. Akhirnya kami mau menyerahkan seluruh kegiatan kami hari ini agar dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan semuanya dapat kami lakukan dengan aman, baik, dan lancar. Terima kasih Tuhan untuk semua yang boleh kami doakan. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat, doa pagi kita telah usai. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.